Halo, salam bahagia. Saya Sari Musdar, life coach menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina, sama seperti Feng Shui yang teman-teman mungkin sudah lebih tahu ya apa itu Feng Shui. Kalau Feng Shui tentang energi dari lingkungan di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Pace lebih membahas tentang manusia, tentang diri kita, tentang bakat, karakter, dan perkiraan prediksi perjalanan manusia per 10 tahun. Untuk yang baru kenal saya atau baru nemuin YouTube saya, Empat Stories, perkenalkan, saya Sari Musdar, latar belakang saya di manajemen sumber daya manusia, kebanyakan adalah perusahaan multinasional, dan saya memulai untuk menjadi praktisi PACE di tahun 2020 quarter akhir ya. Eh, Kenapa saya lebih menggunakan istilah PACE coach, PACE tulisannya BAZI, karena tadi ya latar belakang saya lebih ke manajemen SDM, dan saya lebih menggunakan PACE untuk alat bantu saya dalam mengarahkan klien-klien saya. Dan saya bukan tidak menggunakan istilah pace reader karena saya tidak hanya membaca, tapi juga saya memberikan solusi atau istilah kerennya kayak mitigasi resiko dan lain-lain ya. Saya belajar pace pertama adalah mengikuti Pace Academy di Joyep Foundation. Joyep, Dato Joyep adalah Master Metafisika atau ahli metafisika Cina nomor satu dunia, dan vibrasinya nyambung sama saya karena beliau menggunakan pace sebagai alat untuk navigasi ya, bukan vonis harus seperti itu. Kali ini saya mau membahas tentang Law of Assumption. Ini adalah bagian dari cara manifestasi, cara mewujudkan apa yang ada di keinginan kita atau impian kita menjadi kenyataan ya. Manifestasi bisa banyak cara. Gunakanlah cara yang teman-teman paling mudah lakukan. Ada beberapa orang yang paling gampang melakukan visualisasi, yaitu membayangkan, terutama orang-orang yang mungkin third eye cakranya terbuka, atau kalau di metafisika Cina dengan Cimen, memang ada orang-orang yang bakatnya itu bisa menarik apa yang dia inginkan dengan membayangkan ya. Kalau di Cimen istilahnya heaven ya. Kalau bukan, teman-teman bisa lakukan afirmasi ya dengan mengucapkan, diucapkan ya kata-kata positif yang bisa menyemangati teman-teman, atau yang ketiga adalah dengan scripting, dengan menulis ya. Ada banyak cara scripting, teman-teman bisa lihat akun YouTube saya juga atau akun yang lain juga nggak apa-apa ya. Balik lagi ke law of assumption. Ini apa sih? Ini adalah bagaimana cara mewujudkan keinginan atau impian kita atau tujuan hidup kita seolah-olah sudah terjadi, ya. Kalau teman-teman ngerasa kok hidup saya hidup teman-teman kerasa kurang bagus, terus atau percaya orang ada yang mungkin kayak kayak klien saya misalnya, kalau dibilang kamu tipe pembawa sial, dan teman-teman mempercayai omongan itu akan membentuk kehidupan di masa depan, entah di tahun ini atau beberapa hari ke depan atau tahun depan. Jadi ubahlah persepsi atau asumsi anggapan kita tentang diri sendiri dan juga tentang hidup ya. Kalau di bahasa agama Tuhan bilang aku ini seperti persangkaan hambaku. Jadi bagaimana teman-teman apa namanya, menganggap tentang Tuhan itu seperti apa sih? Apakah Tuhan yang tipe orang tipe penghukum, atau Tuhan tidak adil dan segala macam? Ini yang harus diperbaiki anggapan kita tentang Tuhan kita, atau kalau mungkin ya teman-teman yang lebih percaya apa itu alam semesta, apapun itu pasti di atas manusia, di atas semua makhluk di alam semesta ini ada kekuatan yang maha. Yaitu kenapa
Kenapa benda-benda langit itu tidak saling bertubrukan? Karena punya gaya gravitasi yang beda. Siapa yang sangat detail sekali mengurus gaya gravitasi? Kita aja ngurusin, misalnya kita punya event, punya apa, kita udah pusing yang ngurus A, B, C, D-nya sampai Z udah pusing. Ini Tuhan ya, kita nggak sadar tiap hari pergi ke kantor, pergi ke kampus, sekolah dan lain-lain, tidur, kita nggak mikir nih besok gimana di bintang-bintang, benda-benda langit, apakah akan berterbuka atau enggak. Semuanya sudah diatur sama Tuhan ataupun Allah ataupun Yang Maha. Kita tidak bisa enak melanjutkan hidup kita. Ya, itu. Balik lagi ke law of assumption. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa langkah, kurang lebih ada 8 langkah, 7 langkah sebenarnya. Satu langkah karena saya tahu metafisika cinta. Metafisika cinta. Metafisika Cina ya, di otak saya ingatnya cinta. Jadi yang pertama teman-teman, ada banyak orang yang bingung karena banyak kemauan, akhirnya bingung dan tidak fokus, akhirnya karena nggak fokus sinyalnya nggak jelas kan. Sekarang kayak kita pengen, kayak kita mau pesen makanan ya, apa namanya, masih bingung nih. Aduh, mau makan apa nih? Mau makan masakan Chinese, masakan Vietnam, atau masakan pizza dan segala macam. Kalau kita bingung juga kan. Bagaimana ini akan tercetak di HP masing-masing ya? Kalau kitanya aja bingung. Jadi harus tentukan, pertama adalah tentukan apa yang benar-benar teman-teman inginkan ya. Kalau fokusnya ke penghasilan, penghasilan naik, fokus di penghasilan naik. Kalau penghasilan oke, kerjaan oke, bisnis oke, jodoh nih yang belum, fokus di jodoh. Ya, jadi sesuai prioritas keinginan teman-teman dalam waktu dekat. Itu pertama, mungkin bisa kontemplasi dan memutuskan, oke, saya pengen ini terwujud tahun depan, yang saya pengenkan adalah A. Tulis A. Ya, bayangkan A. Kedua adalah kalau kita mau membayangkan sesuatu, paling bagus itu adalah kita masuk ke alam bawah sadar, subconscious mind ya. Untuk bisa masuk ke alam bawah sadar itu biasanya dalam kondisi sangat rileks, sangat tenang kayak gitu ya, atau dibilang alpha state ya, agak ngantuk gitu ya, seperti itu. Jadi harus kondisikan diri dalam keadaan rileks ya, dalam keadaan rileks atau alpha state. Salah satunya bisa dengan meditasi, terutama meditasi sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena kalau udah sebelum tidur kita udah capek ya, kita udah siap-siap tidur, nggak mikir macam-macam, nggak mikir yang berat, kecuali untuk yang overthinking, ya overthinker. Kalau bangun tidur, kenapa bangun tidur kadang-kadang apalagi kalau kita bangunnya telat, udah rusuh, otak kita udah mulai rusuh, bangun tidur juga udah mulai rusuh. Sebaiknya sebelum tidur kondisikan diri. Yang kedua, kondisikan diri dalam keadaan relax, alpha state ya. Bisa dengan meditasi atau mendengarkan musik-musik yang membuat tenang dengan ada beberapa frekuensi ya. Yang ketiga, bayangkan skenario. Tadi kita pengennya apa? Kita pengennya A tercapai tahun 2023. Bayangkan kondisi skenario A seperti film, seperti potongan film. Potongan film ya harus benar-benar real ya. Ada beberapa tokoh di frame itu, warna bajunya apa, backgroundnya apa, lokasinya seperti apa, wajah-wajah orangnya seperti apa, pakaiannya pakaian pesta, pakaian apa gitu. Apakah ada adegan orang mengucapkan syukur atau menyelamati, oh selamat ya kamu sudah sukses sebagai senior manager atau kamu sudah sukses sebagai pacoko terbaik di Indonesia misalnya kayak gitu. Ini contoh ya. Bisa lakukan, nggak cukup sekali kalau misalnya memang bisa membayangkan ya, lakukan besok lagi. Kalau tidak apa namanya, kalau memang tidak punya kemampuan membayangkan ya, karena tadi bukan tipe orang yang gampang membayangkan, ada beberapa orang yang meditasi sama saya. Oh ya, law of assumption ini sebenarnya sudah pernah saya lakukan untuk teman-teman yang sudah ikut
apa namanya, meditasi bareng sama saya. Saya suka adakan meditasi manifestasi ya itu ya. Itu teman-teman bisa lakukan ya di situ. Kalau sudah ya tadi balik lagi, jangan kalau sudah membayangkan itu film seolah-olah sudah terjadi, kita bayangkan dengan selima panca indera kita, setiap sel tubuh kita seolah-olah sudah merasakan ya, kayak kita mesen barang online ya, kan kita nggak ada ketakutan ya, ada jaminan dari misalnya sellernya, barang pasti akan sampai tanggal sekian. Ini yang menjanjikan adalah Tuhan ataupun Allah. Masa kita nggak yakin gitu ya? Kita harus yakin. Jangan ada energi nunggu. Wah ini kapan nih, kapan nih, kapan nih? Atau kita nggak yakin ya, nggak yakin seperti itu. Atau energi kemelekatan. Kita udah bayangin, bayangin, bayangin. Ya harus terjadi seperti itu ya. Yang kelima, teman-teman, kalau tidak bisa membayangkan, teman-teman bisa lakukan afirmasi. Ya, afirmasi kayak misalnya saya afirmasi tahun 2023 menjadi pacekot terkenal nomor satu di Indonesia. Misalnya itu ya. Atau tahun 2023 saya afirmasi punya pekerjaan yang saya senang melakukan. Bangun tidur saya udah wah akan kerja gitu dan penghasilannya bagus misalnya itu ya. Yang berikutnya adalah atau afirmasi tahun 2003 saya menikah dengan orang yang membuat kita sama-sama saling tumbuh dan saling memperhatikan dan saling membahagiakan, saling memperhatikan bahasa cinta masing-masing dan segala macam teman-teman bisa afirmasikan. Yang berikut adalah keenam, hindari asupan berita-berita negatif, baik itu dari zaman sekarang kan nggak hanya kita tahu berita dari TV ya, tapi juga dari internet ya, baik itu akun-akun media yang dipercaya ataupun tidak dipercaya, atau akun-akun media sosial, selebgram dan lain-lain. Yang berikutnya adalah jadi hindari asupan negatif ya. Kita makanan aja kita jaga ya, apalagi kalau udah umur-umur tertentu. Makanan kita jaga. Begitu juga dengan asupan untuk jiwa kita itu harus dijaga ya. Kalau sudah, jadi sekarang ini banyak berita tentang ekonomi yang bagaimana dan segala macam. Kalau nggak kuat, lebih baik sudah mulai puasa mendengarkan berita negatif atau acara yang berantem atau gosip dan segala macam atau sinetron ya ibu-ibu menonton sinetron yang jual kesedihan, jual perempuan seolah-olah religius tapi pasrah pasif ya nggak punya inisiatif, pasrah jadi korban, nggak bisa membela diri kayak gitu. Atau orang-orang yang jahat, tinggalkan tontonan yang tidak membuat kita bahagia ya, yang hanya membuat trigger kita emosional itu tinggalkan saja. Yang ketujuh adalah tetap percaya kepada Tuhan atau jaga vibrasi kita. Untuk jaga vibrasi harus ikhlas. Ikhlas itu ya berarti kita ya urusan bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi itu urusannya wilayahnya domainnya Tuhan ya, domainnya Allah atau domainnya Yang Maha Kuasa. Itu bukan domain kita. IQ kita, IQ manusia setinggi apapun tidak akan bisa membayangkan nanti gimana ya, gimana caranya. Misalnya saya waktu baru mulai, belum ada yang kenal saya, tiap hari saya fokus di Facebook saya menulis tentang pace. Ada yang like atau enggak, saya tetap nulis. Nggak tahu bagaimana caranya pas Imlek tahun 2021 saya membayangkan ada di TV dan kalau kita membayangkan dengan third eye chakra itu kan tiba-tiba muncul ya, kita nggak bisa apa ya mengarang-arang, tiba-tiba muncul. Apa yang muncul di third eye chakra kita itu kemungkinan besar akan terjadi. Masalahnya kita percaya atau enggak itu kan ya. Eh, Waktu itu saya membayangkan TV logonya biru, biru kan ada Kompas ataupun Metro TV, tapi ternyata saya diundang Kompas TV. Bagaimana saya diundang Kompas TV itu juga di luar nalar atau logika saya, logika manusia yang serba terbatas.
Entah bagaimana caranya Tuhan menggerakkan seseorang produser acara untuk melihat konten Facebook saya, dan mungkin kepikiran dan beliau mengajukan idenya ke atasannya, dan bagaimana caranya, pokoknya sampai akhirnya saya hadir di situ. Ini ada di latar belakang saya ya. Ini adalah yang pertama di Imlek pertama ya. Saya sangat kebantu dengan hal-hal yang membawa keberuntungan di luar nalar saya. Nggak perlu bayar, nggak perlu apa, saya dipromosikan secara nasional. Yang berikutnya adalah, jadi kalau sudah kita membayangkan, let it go. Biarkan itu kita apa namanya, kita berikan ke alam semesta, kita berikan ke Tuhan, bagaimana caranya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang tepat, menggerakkan kejadian A, B, C, D, sampai Z, akhirnya kita bisa tercapai apa yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah yang kedelapan, karena saya belajar metafisika Cina, saya lakukan sesuai dengan tanggal-tanggal yang menguntungkan ya, terutama kalau ada precious light, terus juga di jam yang menguntungkan, itu biasanya saya akan lakukan manifestasi ya. Saya sempatkan untuk manifestasi, meditasi, manifestasi. Itu tadi tentang law of assumption. Teman-teman mau seberapa di luar, di eksternal kita, di alam eksternal kita, sebagaimanapun keadaannya, ya misalnya buruk atau apapun, kita dengar berita A, B, C, D, kalau nggak kuat, jangan dengarkan, jangan nonton. Kita asup dengan kayak tontonan yang membuat kita lebih semangat atau membuat kita tertawa bahagia ya, kayak konten tentang binatang peliharaan, misalnya kucing, anjing, atau binatang yang lucu-lucu kayak gitu ya, atau konten-konten yang lebih meningkatkan vibrasi kita. Harus menjaga vibrasi kita. Kalau sudah naik, dijaga di situ ya. Itu tadi, apa yang akan kita tarik itu bukan dari luar, tapi apa yang ada di dalam dalam diri kita. Kalau kita yakin, itu akan datang, akan datang. Apapun keadaan di luar itu tidak mempengaruhi, tapi kalau belum, energinya belum naik ya harus usahakan puasa, puasa nonton konten yang membuat kita emosional, membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita marah, dan lain-lain. Tontonlah acara yang membuat kita tertawa, bahagia gitu ya. Ini bukan toxic positivity, tapi kita mengkondisikan diri dalam keadaan kita bersyukur, kita ikhlas ya. Dan berikutnya adalah tipsnya, biasakan untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Ada orang yang kadang-kadang di medsos dia sebenarnya misalnya kayak memakai jasa saya tapi saya nggak diakui. It's okay ya for me. Yang penting saya udah ngasih energi positif gitu ya. Ada yang seperti itu, berarti kan dia kurang bersyukur ya. Itu masalah dia sih, bukan bukan masalah saya. Tapi biasakan untuk bersyukur sekecil apapun. Seperti juga oksigen ya, kelihatannya kita kayak ngerasa, oh saya berhak dapat oksigen tiap hari gitu. Tuhan harus menyediakan oksigen ke saya. Tapi kalau kita sakit, oksigen itu harganya mahal ya teman-teman. Apakah kita selama ini pernah bersyukur, ya Allah terima kasih saya diberikan oksigen gratis setiap hari, atau diberikan sinar matahari gratis setiap hari. Kalau nggak ada sinar matahari mungkin kita jadi gloomy dan segala macam ya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai faktor eksternal sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk join atau gabung di channel Telegram saya, Pace with Sari ya. Pace with Sari, tulisannya BAZI WITH Sari ya, seperti itu. Terus teman-teman, jangan lupa juga untuk follow IG saya Sari Musdar, dan follow ataupun subscribe akun YouTube saya Empa Story by Sari Musdar. Kalau ada pertanyaan silakan komen di sini. Kalau bermanfaat silakan like ataupun follow, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. I'm sending love and light.